pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada bab ini, kalian akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA dan bagaimana melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar? Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Setelah melakukan pengamatan, kalian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga akan memperoleh pemahaman yang lebih tentang lingkungan sekitar. Penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dilakukan, yaitu diantaranya 1. Pengamatan. Menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis. Sangatlah penting. Dengan keterampilan ini, kalian dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran ataupun kesimpulan. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari pelajaran IPA, tetapi dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain keterampilan, sikap ilmiah juga sangatlah penting dan diperlukan dalam penelitian, di mana sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti diantaranya teliti, rasa ingin tahu tinggi, sabar, objektif, jujur, dan tenang. Objek IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Pada saat penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu kimia, biologi, ilmu bumi, antariksa, dan fisika. Kimia. Ilmu kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Kemudian yang kedua, biologi. Ilmu biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran yang sangat kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang ketiga, ilmu bumi dan antariksa, di mana ilmu yang mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Kemudian yang keempat, fisika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Sekian, demikian pembelajaran tentang objek IPA dan pengamatannya kali ini. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rodiah dalam pelajaran IPA. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali bahwa materi sebelumnya yaitu tentang penyelidikan ilmiah, di mana penyelidikan ilmiah itu melibatkan beberapa proses. Yang pertama ada pengamatan, yang kedua membuat inferensi, yang ketiga mengkomunikasikan. Sehingga diharapkan dengan melalui proses tersebut kalian dapat memiliki keterampilan dalam pengamatan, mencoba, dan menghubungkan fakta-fakta dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keterampilan yang kalian dapatkan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pengukuran, di mana peta konsep yang akan kita pelajari hari ini meliputi pengertian, besaran, sistem internasional, dan alat ukur, di mana besaran terdiri dari besaran pokok, besaran turunan, alat ukur dengan satuan baku, ada panjang, massa, waktu, dan suhu. Bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, pengamatan seperti itu tidak cukup. Maka, kalian memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan dengan orang lain. Bagaimanakah caranya? Yaitu dengan cara mengukur. Nah, apa itu mengukur? Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Di dalam gambar, di situ terlihat ada seseorang sedang mengukur panjang meja dan dihasilkan panjang meja adalah 10 jengkal. Nah, ini panjang, ini sebagai besaran, dan jengkal itu adalah satuan. Sebagai contoh, nah, Rio mengukur meja belajarnya dengan jengkal. Meja belajar yang ia ukur lebarnya 3 jengkal. Yang menunjukkan besaran pada kalimat tersebut adalah, berarti jawabannya adalah yang A. Lebar. Lebar adalah suatu besaran. Nah, besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, di mana besaran itu ada dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7. Yang pertama panjang. Panjang satuannya meter dilambangkan dengan M. Massa satuannya kilogram dilambangkan dengan kg. Yang ketiga waktu satuannya second yang dilambangkan dengan S. Yang keempat suhu satuannya Kelvin dan dilambangkan dengan K. Yang kelima kuat arus satuannya ampere dilambangkan dengan A. Yang keenam, intensitas cahaya satuannya kandela dilambangkan dengan CD. Yang ketujuh, jumlah zat satuannya mol dilambangkan dengan mol. Besaran pokok yang pertama yang akan kita bahas adalah panjang.
Panjang adalah jarak antara titik ke titik berikutnya. Contohnya, panjang papan tulis berarti antara satu titik atau ujung dari papan tulis ke ujung papan tulis yang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan panjang. Di mana alat ukur yang dipakai untuk mengukur panjang itu yang pertama ada penggaris, di mana ketelitiannya itu 0,1 cm atau 1 meter. Yang kedua jangka sorong, tingkat ketelitiannya 0,01 cm atau 0,1 mm. Yang ketiga mikrometer sekrup, tingkat ketelitiannya 0,001 cm atau 0,01 mm. Nah, ini adalah gambar. Yang pertama, ini ada penggaris pada gambar 1.9. Kemudian pada gambar 1.10 itu adalah jangka sorong. Yang ketiga itu adalah mikrometer sekrup. Pembacaan skala jangka sorong. Nah, ini sebagai contoh, di situ ada sebuah benda yang diukur dengan menggunakan jangka sorong, di mana pada pembacaan jangka sorong, nah, pada jangka sorong ini ada skala utama, ada skala nonius. Kita kembali ke sini. Nah, dilihat bahwa skala utama ini menunjukkan angka 4,2. Kemudian pada skala noniusnya itu skala nonius yang kelima ini berhimpitan dengan skala utama. Maka hasil pembacaan pada jangka sorong skala utama 4,2 cm, kemudian skala noniusnya 0,05 cm, maka dihasilkan 4,25 cm. Yang kedua, ini adalah mikrometer sekrup, di mana di sini ada suatu benda yang diukur menggunakan mikrometer sekrup. Sama seperti pada jangka sorong, mikrometer sekrup juga memiliki skala utama dan skala nonius. Di mana skala utama di sini menunjukkan 3,5. Kemudian skala noniusnya menunjukkan 12. Sehingga dihasilkan skala utama 3,5, 12 tadi dikali 0,01 mm, maka ketemunya 0,12. Sehingga penjumlahan skala utama dan skala nonius dihasilkan 3,62 mm atau 0,362 cm. Kita lanjutkan, yaitu massa. Massa di sini alat yang dipakai untuk mengukur massa. Di sini adalah neraca. Kita lanjutkan, yaitu massa. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Dalam satuan internasional diukur dalam satuan kilogram. Misalnya, massa tubuhmu adalah 52 kg. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah berat untuk massa. Namun sesungguhnya massa tidaklah sama dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sebaliknya, berat
sangatlah bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Mengapa? Karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, massa astronot di bumi itu akan sama dengan massa astronot di bulan, tetapi akan memiliki berat yang berbeda. Berat di bumi akan berbeda dengan berat di bulan, karena gravitasi bumi itu berbeda dengan gravitasi bulan. Dalam satuan internasional, massa menggunakan satuan dasar kilogram, sedangkan berat menggunakan satuan Newton. Kita lanjutkan. Besaran yang selanjutnya yaitu adalah waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya, waktu perjalanan itu diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir gerak atau berhenti. Waktu dapat diukur menggunakan jam atau stopwatch, di mana satuan internasional untuk waktu adalah detik atau second. Selanjutnya adalah besaran turunan. Disebut besaran turunan karena besaran-besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, besaran turunan ini yang pertama adalah luas. Luas itu adalah panjang kali panjang, di mana satuan panjang adalah meter, kemudian dikalikan dengan meter, ketemulah meter persegi. Jadi besaran luas akan memiliki satuan meter persegi. Volume. Volume di mana volume itu adalah panjang kali panjang kali panjang. Satuan volume adalah meter kubik. Selanjutnya massa jenis. Massa jenis itu massa dibagi volume, sehingga satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kecepatan. Kecepatan yaitu panjang dibagi waktu, di mana memiliki satuan meter per second. Selanjutnya percepatan. Percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu, sehingga akan memiliki satuan meter per second kuadrat. Sekian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.